Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andika Prasetya pada channel kebanggaan kita ASN Guru, channel berbagi tutorial dan informasi terbaru. Pada video kali ini kita akan membahas trik menjawab soal HOTS P3K Guru PGSD khususnya teknis matematika. Bagi teman-teman ataupun saudara yang belum subscribe, silahkan subscribe karena channel ini akan membahas terkait dunia pendidikan dan informasi terbaru. Kita akan memasuki soal nomor 1. Ade menghitung pengurangan dua bilangan pecahan sebagai berikut. 3/11 dikurang 1/5 sama dengan 3-1/11-5 sama dengan 1/3. Berdasarkan jawaban Ade tersebut, Ade belum menguasai konsep tentang titik. A. Penjumlahan. B. Pecahan. C. Pecahan senilai. D. Pengurangan bilangan bulat. E. Pengurangan bilangan pecahan. Silahkan di pause selama 1 menit untuk mencari jawaban. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Option A, penjumlahan. Option A ini masih bersifat umum karena kita ketahui penjumlahan itu bisa berupa penjumlahan bilangan bulat, asli, pecahan, kardinal, komposit, cacah, sempurna, rasional, irasional, dan komplement, dan lain sebagainya. Jadi, jawaban option yang A kita coret karena terlalu umum. Selanjutnya, option yang B yaitu pecahan. Di sini juga masih umum karena apa? Di sini tidak dijelaskan operasionalnya. Apakah dia penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, kuadrat, atau akar. Sedangkan di soal adalah operasional pengurangan. Jadi option yang B kita coret. Seperti itu. Option yang C, pecahan senilai. Pada option yang C ini cenderung pada pembandingan. Di soal adalah pengurangan, sehingga kita coret seperti itu. Option yang D adalah pengurangan bilangan bulat. Kita ketahui bahwasanya bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari 3 bilangan, yaitu bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Contohnya adalah 2 dikurang 1. Sama dengan 1. Ini adalah operasional pengurangan bilangan bulat seperti itu. Jadi option yang D kita pun coret seperti itu. Option yang E adalah pengurangan bilangan cacahan. Dan ini benar. Kenapa? Karena di soal 3/11 adalah bilangan pecahan dikurang 1/5 adalah bilangan pecahan. Sehingga pada soal Adi belum menguasai konsep tentang pengurangan bilangan pecahan. Jadi jawabannya yang E. Selanjutnya kita akan memasuki soal nomor 2. Soal nomor 2. Dari baris bilangan di bawah ini yang memuat bilangan tidak senilai adalah. Silakan di pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Trik untuk soal nomor 2 yaitu dengan membuat setipe. Baik itu desimal, pecahan, persentase, dan lain-lain. Kita akan membuat setipe dengan pecahan desimal. Yaitu kita akan mengambil poin yang B, yaitu 2/100. 2/100 itu nilainya adalah 0,02. Kemudian 0,020 itu sama dengan 0,20. Selanjutnya adalah 1/5. 1/5 itu nilainya 1 dibagi 5. Senilai dengan 0,20. Dan terakhir adalah 20%. 20% itu senilai dengan 0,20. Sehingga kita mengetahui dari keempat nilai tersebut ada satu yang tidak senilai, yaitu 2/100 yang nilainya adalah 0,02. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah yang B. Kita akan memasuki soal nomor 3. Pecahan berikutnya yang terletak di antara 5/6 dan 6/7 adalah titik. Silahkan pause selama 1 menit untuk mencari jawaban. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Untuk trik nomor 3 yaitu menyamakan penyebut. Ingat, penyebut. Dengan cara 6 kali 7, 42. 42. Kemudian yang di sini pun 42.
42 dibagi 6 adalah 7, 7 kali 5 adalah 35. Selanjutnya, 42 dibagi 7 adalah 6, 6 kali 6 adalah 36. Di sini kita ketahui bahwasanya belum ada angka bilangan bulat antara 35 dan 36, sehingga kita mengalihkan dua bilangan tersebut dengan angka 2, sehingga menghasilkan angka 42 dikali 2 adalah 84. Kemudian di sini 84. Berarti yang atas pun kita kali 2 yaitu 70. Yang atasnya di sini adalah 72. Sehingga kita mengetahui ada angka antara 70 dengan 72 yaitu angka 71. Di bawahnya penyebutnya adalah 84. Jadi yang ditanyakan pecahan berikut yang terletak di antara 5/6 dan 6/7 adalah 71/84. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kita akan masuk ke soal nomor 4. Seorang guru SD hendak mengajar konsep PPP, rancangan aktivitas peserta didik yang paling sesuai dengan panduan berbasis konstruktivisme. Adalah peserta didik diminta untuk mencari faktor dari suatu bilangan dengan ketentuan memiliki faktor lebih dari 2. Bilangan tersebut adalah A11, B23, C25, D29, E31. Silakan di-pause selama 1 menit untuk mencari jawaban. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Pada soal, kuncinya adalah faktor lebih dari 2. Kita ketahui bahwasannya angka yang memiliki faktor hanya 2 adalah bilangan prima. Sedangkan di soal mintanya adalah angka yang faktornya lebih dari 2. Berarti sini kita akan mencari angka yang bukan bilangan prima. Kita mencari faktornya masing-masing. Sehingga kita akan mencari faktor-faktor dari masing-masing option. Yang pertama adalah 11. Kita ketahui 11 itu adalah 11 dikali 1. Kemudian 23 adalah 23 dikali 1. Selanjutnya 25 itu 25 dikali 1 dan 5 dikali 5. Selanjutnya 29 yaitu 29 dikali 1 dan 31 adalah 31 dikali 1. Dari sini kita mengetahui bahwasannya angka yang memiliki faktor lebih dari 2 adalah 25. Jadi jawaban nomor 4 adalah yang C. Kita akan memasuki soal nomor 5. Bu Endang akan mengajarkan materi bilangan pecahan senilai 1/2 sama dengan 2/4 pada peserta didiknya. Adapun langkah pembelajaran yang dilakukan Endang adalah 1. Menyiapkan kertas. 2. Membagi kertas pertama menjadi 2 bagian yang sama dan salah satunya bagiannya diarsir. 3. Peserta didik menunjukkan bilangan pecahan kertas yang diarsir. 4. Melipat 2 lagi kertas tersebut. 5. Peserta didik menentukan nilai pecahan yang baru dari kertas yang diarsir. 6. Meminta peserta didik untuk menunjukkan besar daerah yang diarsir, apakah besarnya tetap sama? 7. Meminta peserta didik untuk menuliskan nilai pecahannya. 8. Menyimpulkan bahwa daerah yang diarsir tetap tetapi pecahannya berbeda, namun memiliki nilai yang sama. Pembelajaran yang dilakukan Ibu Endang adalah pembelajaran dengan pendekatan A. Naturalistik, B. Konstruktivisme, C. Behavioristik, D. Dualisme, E. Rasionalisme. Silakan di-pause selama 1 menit. Mari kita mencari jawabannya bersama. Pada kasus ini, Ibu Endang sebagai guru hanya memfasilitasi bahwasannya siswa untuk membangun pembelajaran dengan pemahamannya sendiri-sendiri dengan menyiapkan kertas, memintanya untuk kertas tersebut membaginya menjadi 2 dan menghitung nilai dari kertas tersebut. Sedangkan siswa itu membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini sesuai dengan pendekatan konstruktivisme, yaitu guru sebagai fasilitator dan anak membangun pengetahuannya sendiri. Jadi jawabannya yang D. Kita akan memasuki soal nomor 6. Soal nomor 6. Seorang pengelola pasar swalayan menerima pasokan buah dan sayur mayur berupa
75 sisir pisang, 90 ikat bayam, dan 120 buah jeruk. Ia akan mengemasnya dalam paket-paket dengan per paket berisi pisang, sayur mayur, dan jeruk. Paket terbanyak yang dapat disisipkan dengan siswa yang sedikit-sedikitnya adalah titik, titik, titik. A. 6 kemasan, B. 12 kemasan, C. 15 kemasan, D. 25 kemasan, dan E. 36 kemasan. Silahkan di pause selama 1 menit untuk mencari jawaban. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Pisang berjumlah 75, kemudian bayam berjumlah 90, dan jeruk berjumlah 120. Ketika angka ini kita bisa membaginya menjadi 3, yaitu 25, 30, dan 40. Selanjutnya, masing-masing angka ini kita bisa bagi menjadi 5, yang akan menghasilkan angka 5 dan 6, selanjutnya adalah 8. Yang ditanya adalah FPP. FPP dari masing-masing adalah mengalihkan angka pembagi, sehingga FPB sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15 kemasan. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya kita akan memasuki soal nomor 7. Soal nomor 7. Ibu memiliki sepertiga kue. Kue tersebut dibagi secara adil untuk Evan, Rizky, dan Iqmal. Evan hanya memakan setengah dari bagian kuenya. Sisa kue milik Evan diberikan kepada Iqmal. Bagian kue yang diterima Iqmal adalah titik, titik, titik. Mari kita mencari jawabannya bersama. Ibu memiliki sepertiga kue, kita tulis saja sepertiga kue. Kemudian, kue tersebut dibagi menjadi adil untuk Evan, Rizky, dan Iqmal. Evan hanya memakan setengah dari bagiannya dan sisa kue Evan diberikan kepada Iqmal. Berarti di sini ada setengah kue lagi yang akan diberikan. Jadi dikali dengan setengah. Berarti bagian kue yang diterima Iqmal adalah 1/3 kali setengah. Berarti di sini adalah 1/6. Apakah ada jawabannya? Tidak. Kita mencari pecahan yang sama. 1/6 itu sama dengan 3/18. Jadi jawabannya yang A. Kita akan memasuki soal nomor 8. Soal nomor 8. Pak Firman memperoleh penghasilan 7.650.000. Dari penghasilan tersebut, 1/9 bagian digunakan untuk biaya bersama putra-putrinya, 11% bagian digunakan untuk transportasi sehari-hari, 30% digunakan untuk biaya kehidupan, dan 0,15 digunakan untuk membayar cicilan rumah. Serta sisanya digunakan untuk tabungan. Pertanyaannya adalah, besar dana untuk tabungan adalah titik, titik, titik. Silakan di pause selama 1 menit. Mari kita mencari jawabannya bersama. Kita ketahui 100% penghasilan Pak Firman itu kita simbolkan dengan angka 1 dikurang dengan 1/9 digunakan untuk makan bersama-sama, 1/9 dikurang lagi 11%, 11/100 itu untuk transportasi, dikurang lagi 30%, 30%, 30/100 digunakan untuk kehidupan. Dan untuk mencicil adalah 0,15 digunakan lagi 0,15 itu setara dengan 15/100. Ini adalah jumlah tabungan dari Pak Firman. Trik selanjutnya adalah menyamakan penyebut. Kita menggunakan penyebut yaitu 900. 1 itu sama dengan 900/900 dikurang 100 itu dari 1/9 dikurang lagi 9, dikurang lagi 276, kemudian 15, kemudian 15/100 itu sama dengan 135/900. Hal ini kita ketahui ditemukan hasil angka 296/900. Ini adalah per 900. Kita kalikan dengan jumlah
penghasilan Pak Firman, yaitu 7.650.000. Sehingga dihasilkanlah angka 2.516.000. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Kita akan memasuki soal nomor 9. Cindy mengerjakan suatu pekerjaan pada waktu 12 hari. Firman untuk pekerjaan yang sama dapat selesai pada waktu 13 hari. Sedangkan Teguh dapat menyelesaikan pada waktu 4 hari. Jika mereka akan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka pekerjaan itu akan selesai pada waktu titik. Silahkan di pause selama 1 menit untuk mencari jawaban. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Jika mereka bertiga akan mengerjakan bersama-sama, maka nilainya adalah 1/X sama dengan 1 per waktu yang dibutuhkan oleh Cindy, 2, ditambah 1 per waktu yang dibutuhkan oleh Firman, yaitu 3, ditambah 1 per waktu yang dibutuhkan oleh Teguh, yaitu 4. Sehingga 1/X sama dengan, samakan penyebut, kita menggunakan angka 12, 6 ditambah 4 ditambah 3. Sehingga menghasilkan 1/X sama dengan 13/12. Sehingga X sama dengan 12/13 sama dengan 22,15 hari. Di pilihan diminta jam dan menit, sehingga kita akan merubah nilai X sama dengan bilangan yang sudah bulat, yaitu 22 jam. Di sini kita akan merubah bilangan koma, yaitu 0,15 dikali 1 jam berapa menit? 60. Sehingga akan menghasilkan 9 menit. Sehingga jawabannya adalah 22 jam dan 9 menit. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita akan memasuki soal nomor 10. Pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dibangun selama 20 hari oleh 36 pekerja. Setelah dikerjakan 12 hari kerja, dihentikan selama 2 hari. Jika kemampuan pekerja setiap hari dianggap sama dan agar pembangunan tepat selesai, banyak pekerjaan tambahan yang harus dilakukan adalah titik. Oke, kita akan menggunakan tabel dulu. Di sini adalah H, hari. Di sini adalah P, pekerja. Di sini adalah N, waktu normal. Di sini adalah K, terjadi kendala. Sisa hari yang ada ketika normal adalah 20 dikurang 12 hari, yaitu 8 hari normal dengan 36 pekerja. Namun suatu cerita, pekerjaan tersebut terkendala 2 hari. Sehingga sisa hari pada hari terkendala adalah 8 dikurang 2, hasilnya adalah 6. Yang ditanyakan adalah jumlah pekerja. Di sini simbolkan dengan X. Selanjutnya kita akan mengalihkan antara hari normal dan hari terkendala, yaitu 8 dikali 36, hasilnya adalah 288, dan pada hari terkendala 6 dikali jumlah pekerja yang dibutuhkan, yaitu 6X, seperti itu. Sehingga kita ketahui bahwasannya 6X sama dengan 288, sehingga X sama dengan 288 dibagi 6. X sama dengan nilainya 48 pekerja. Berapakah jumlah pekerja yang harus ditambah? Jadi jumlah pekerja yang harus ditambah adalah 48 dikurang pekerja yang sudah ada 36, sehingga menghasilkan angka 12 pekerja.
Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Sekian, terima kasih. Saya Andika Prasetya. Jika channel ini bermanfaat, mohon subscribe, like, dan komen. Jika ada yang request terkait pembahasan terkait info pendidikan dan tutorial, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Akhirul kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.